Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, di mana untuk materi yang pertama kita sudah melakukan praktikum secara online ya, dengan kalian menyimak video, bagaimana kalian bisa mengenal satu persatu alat-alat yang nantinya akan digunakan di praktikum khususnya di mata kuliah mikrobiologi ya. Kemudian yang kedua, kalian sudah mendapatkan materi berkenaan dengan cara sterilisasi. Dan yang ketiga ini kalian harus bisa ya paling tidak untuk saat ini menyimak terlebih dahulu cara-caranya ya bagaimana cara membuat media kultur untuk bakteri ya. Apa sih media itu? Nah, nanti kita bisa lihat secara seksama ya. Akan saya sampaikan secara teoritisnya dulu, nanti kalian bisa menyimak di videonya. Dan untuk ketiga topik tersebut, itu nanti akan tetap dilakukan pada saat kita praktikum luring. Ya, karena bagaimanapun itu tahap yang wajib dilakukan ya, setiap apapun uji yang akan dilakukan. Penyiapan alat, alat tersebut harus disterilkan, kemudian dibuat media kulturnya, yang mana media ini yang nantinya itu akan menjadi tempat tumbuhnya si mikroba, ya, baik itu bakteri maupun jamur, ya, tergantung mikroba apa yang akan dikulturkan atau akan ditumbuhkan. Ibarat kata seperti kita menanam tanaman, ya. Jadi tanaman itu ketika dari alam, ya, dari kebun, dari lingkungan, kemudian kita akan tanam di tempat tersendiri ya yang memang itu mungkin di halaman rumah kita, misalkan di pot atau di apa ya, itu kan pasti tetap harus menyamakan kondisinya seperti tanaman itu ketika pada saat di alam ya, medianya, tanahnya, pupuknya ya, penyiramannya itu juga sama. Nah, hal itu juga bisa kita analogikan ketika kita ingin menumbuhkan mikroba ya. Jadi ketika kita mengambil mikroba dari alam ya, dari habitat aslinya, kita tumbuhkan di tempat yang memang kita desain sendiri yaitu di lab. Jadi setidaknya kalian harus bisa mengenal dulu mikroba itu kesukaannya apa. Kalau kesukaannya adalah media yang bersifat asam, ya harus kita siapkan media yang bersifat asam. Kalau memang media yang bersifat basa, ya harus bersifat basa. Jadi jangan sampai kita mengkulturkan bakteri, tapi kita tidak tahu bakteri yang akan kita kulturkan itu doyan makanannya apa, begitu. Jadi nanti dia nggak betah ya untuk tinggal di tempat yang sudah kita sediakan. Nah itu secara gambarannya ya biar kalian tidak rooming, karena memang kalau kita berbicara masalah mikroba itu seperti kita ngomongin hal goib ya, nggak nampak tapi ada ya. Jadi dalam hal ini paling tidak kalian bisa mempelajari dulu secara teoritisnya. Oke. Di sini judulnya adalah praktikum media pembuatan media kultur bakteri ya. Jadi sebelum kalian membuat secara tekniknya nanti seperti apa, sebetulnya nanti secara laboratoriumnya jauh lebih gampang ya membuatnya karena tidak sulit dan bahan-bahannya pun juga simple ya. Yang penting ada medianya aja ya. Kemudian tidak membutuhkan bahan-bahan lain ya karena tinggal campur-campur-campur, panaskan begitu. Tapi dalam hal ini saya tidak ingin kalian hanya bisa melakukan saja, tetapi harus tahu kenapa hal itu dilakukan. Kenapa tahap ini harus dilakukan. Jadi jangan seperti kita mengerjakan yang kita tidak tahu ya, tujuan dari proses itu tuh apa. Ya, setiap stepnya harus tahu. Oke, kita harus tahu dulu ya, apa itu sih media gitu ya. Sebetulnya istilah media itu umum ya, nggak cuma untuk bakteri saja gitu. Media itu kan bisa dikatakan sebagai tempat atau substansi ya. Kalau ini konteksnya adalah dalam hal mikrobiologi ya. Jadi substansi yang berisi nutrisi. Tadi kan saya menyampaikan kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi karakteristik sehari-harinya si bakteri tersebut. Sukanya itu nutrisi yang seperti apa. Tapi sebetulnya istilah nutrisi ini juga masih umum ya, sama halnya dengan manusia. Nutrisi itu bisa diambil dari berbagai bahan ya, baik itu yang sifatnya makro maupun yang sifatnya mikro. Nah, ini juga bakteri pun begitu ya, karena harus ada gizinya. Jadi kalau nggak bergizi nanti bakterinya gurus-gurus gitu ya. Jadi dalam hal ini harus ada upaya untuk kita mengetahui nutrisi apa yang sesuai
Makanya kita biasanya kalau membuat media kita nggak buat sendiri ya, karena belum ada apa ya pendukung dalam hal ini. Karena banyak sekali rangkaian proses yang harus dilakukan. Tapi biasanya nanti media itu sudah jadi, tapi dalam hal ini kalian harus tahu di dalam media itu mengandung apa saja, begitu ya. Bedanya dengan media satu dengan media yang lain itu apa? Nah, tadi kembali ke media kultur ya. Jadi media kultur itu substansi yang berisi nutrisi yang itu diperlukan oleh pertumbuhan si bakteri itu atau proses kultur bakteri itu. Yang tujuannya banyak ya. Kita itu untuk mengkulturkan bakteri itu harus dilihat tujuannya apa dulu. Satu, ingin mengetahui sifat fisiologi atau biokimiawi dari bakteri tersebut ya. Atau dua, ingin mengetahui jumlah dari mikroba yang ada di dalam media tersebut. Kemudian yang ketiga, kita ingin tahu jenisnya apa. Biasanya kalau ngomongin jenis, ini seringkali digunakan untuk mendiagnosa ya. Misalkan banyak digunakan di rumah sakit ya. Misalkan seseorang itu terinfeksi bakteri tapi belum tahu nih bakterinya apa, begitu yang ada di dalam tubuhnya. Diambillah sampel darahnya, kemudian dikulturkan di medianya yang sesuai dengan apa yang kita curigai yang ada di dalam tubuh si pasien ya. Kalau untuk menghitung jumlah mikroba ini biasanya ingin mengetahui cemaran produk-produk yang kita miliki itu belum bisa layak diedarkan atau dijualkan kalau belum ada izin dari BPOM. Salah satu izin dari BPOM itu melampirkan data-data keamanan dari cemaran mikroba, apapun itu, ya. Jadi produk apapun memang tidak mungkin 0% mikroba itu nggak mungkin, kecuali kalau lingkungannya dibuat steril. Tapi kan nggak semuanya bisa kita lakukan ya. Kita sudah masak sampai 180 derajat Celcius misal ya, kalau itu makanan, atau kita sterilkan di suhu tersebut. Tapi ternyata masih saja ada mikroba yang ada di dalam itu, karena bagaimanapun kan kita tidak bisa melupakan istilah kontak dengan lingkungan. Tapi paling tidak jumlah mikrobanya itu masih bisa ditoleransi gitu ya. Artinya jumlahnya tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh BPOM. Artinya kalau mau benar-benar produk yang 0%, ya selama itu tidak ada antiseptiknya di dalam si produk itu susah. Ya, tapi kan nggak semua produk itu ada antiseptiknya. Kalau yang produk itu untuk makanan, minuman kan nggak mungkin ya kita minum atau makan antiseptik gitu ya. Atau mungkin produk kosmetik itu juga nggak mungkin begitu banyak yang diberikan. Nah, itu akan mengganggu kesehatan dari kulit misalkan ya, karena kalau terlalu sering terpapar oleh alkohol ya itu kan tentu tidak bagus ya. Artinya akan mengganggu kesehatan si kulit. Tapi paling tidak di sini ada batas aman. Batas dikatakan produk itu masih bisa untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, ini harus ada peraturan yang jelas. Nah, kita sudah ada ya acuan peraturan yang jelas, yaitu yang dikeluarkan oleh BPOM itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat media. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan di awal, kita nggak boleh ngawur menentukan media yang akan kita gunakan. Kenali dulu itu si mikroba. Makanya pahami dulu sifat dan karakteristik si mikroba yang akan kita kulturkan. Ya, dia sukanya apa? Makanya kita penuhi kesukaannya, biar dia mau tumbuh. Kalau memang itu sifatnya ingin mengkulturkan, memperbanyak, ya. Tapi kalau itu untuk diagnosa ya yang penting sesuai dengan kebutuhannya saja, ingin tahu dia ada atau tidak di media tersebut. Kalau dia tumbuh ya berarti sampelnya memang positif mengandung bakteri yang kita identifikasi itu. Ya. Nah, yang kedua harus disterilkan semua alat-alat dan bahan medianya. Jadi nanti setelah media itu dibuat, itu nggak boleh langsung digunakan. Disterilkan dulu ya menggunakan alat sterilisasi yang kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian diamati atau ditunggu 24 jam dulu. Kenapa? Karena kita pengen tahu media kita yang benar-benar bagus itu adalah media yang ketika didiamkan selama 24 jam itu tidak tumbuh apapun di situ. Artinya bebas dari mikroba dan siap untuk digunakan untuk mengkulturkan bakteri atau sampel yang akan kita periksa. Logikanya, kalau di dalam media kita ini sudah ada mikroba yang tumbuh,
Nah, nanti ketika sampel dimasukkan itu, nah ribut nanti mereka berdua ini ya, rebutan nutrisi ya, saling perang gitu ya. Kemudian kita juga akan membuat hasil kesimpulan kita tidak sesuai ya. Artinya harusnya kita bisa mendeteksi bakteri yang kita inginkan, malah bakteri yang nimbrung itu tadi ya karena alat-alatnya tidak disterilkan kan kemungkinan besar bisa tumbuh juga di situ. Jadi pastikan kalian paham apa itu istilah bersih sama istilah steril ya. Kalau ngomongin bersih ya, mungkin saat ini kalian berada di rumah atau di tempat yang sifatnya terbuka ya, tidak terisolasi. Di meja kalian yang saat ini kalian gunakan untuk kuliah, kalian melihatnya, oh bersih kok, nggak ada kotoran kok, udah saya lap pakai tisu kok. Nah, itu bersih ya, tapi belum tentu steril. Karena bisa jadi apa yang kita sentuh itu pasti ada mikroba. Handphone saja, handphone yang kita pegang, itu banyak tuh mikrobanya ya. Ini sudah dilakukan penelitian ya. Jadi handphone dari orang-orang itu diambil sampel ya, di swab gitu, diusap, ditumbuhkan di media, ternyata tumbuh bakterinya. Ya berarti di HP kita ini memang sumber dari mikroba. Tapi kenapa saya nggak sakit Bu tiap hari ini satu ya. Jangan sombong dulu ya, satu. Karena masih batas minimal ya, masih batas toleran. Jadi tubuh kita ketika dimasuki oleh bakteri yang mungkin ada di dalam di HP kita itu, tubuh kita masih mampu, masih bisa lah ya meminimalisir gitu. Yang kedua, imun kita masih oke. Ya, makanya imun itu menjadi senjata yang luar biasa ya. Kalau kita berhadapan dengan si mikroba-mikroba yang patogen itu tadi ya. Kalau imun kita buruk ya otomatis tidak ada pertahanan dari tubuh kita ya. Nah, kemudian jenis media itu ada beberapa beda ya. Jadi jenis-jenisnya itu tergantung dari apa. Misalkan yang pertama berdasarkan bentuknya ya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya itu ada media padat, ada media cair. Ya kalau istilah padat cair ya udah jelas ya mana yang padat, mana yang cair. Kenapa kok bisa padat? Karena di sini ada substansi atau bahan yang memang di situ membuat si media itu bisa memadat, yaitu dari agar atau gelatin ya. Namun dalam hal ini biasanya kurang lebihnya yang dimasukkan ke dalam media tersebut itu 15% saja ya, sehingga itu akan membuat media itu menjadi padat. Jadi kalau media padat ini nanti ketika ditumbuhi mikroba, mikrobanya tertanam ya di situ, jadi tidak bisa kemana-mana ya, karena kan posisinya dia diam ya medianya, jadi tidak bersirkulasi seperti cair. Kalau cair itu bisa muter-muter kemana-mana gitu ya. Kita sulit untuk mengidentifikasi morfologinya seperti apa. Tapi kalau dia tertanam di media yang padat, kita akan mudah untuk mengambilnya, mengidentifikasi morfologinya dan lain-lain gitu ya. Sehingga si bakteri itu tadi tidak berpindah tempat ya, sehingga mudah untuk dihitung. Jadi tidak tidak terhitung banyak ulang gitu ya. Kalau sudah dihitung di sini ya nggak dihitung lagi ya. Tapi kalau menggunakan media cair bisa jadi kita menghitung bakteri yang sama gitu ya. Dan bahkan sulit ya. Biasanya kalau yang cair ini kan dia melebur jadi satu dengan cairan itu. Dia homogen. Jadi susah untuk menghitung. Tapi kalau di media padat itu nanti akan kelihatan mana media, mana si mikrobanya. Nah, dalam hal ini untuk media padat memang sangat cocok sekali kalau kita ingin mengetahui morfologi ya dari mikroba tersebut ya. Kemudian kita ingin memperoleh kultur murninya itu sangat cocok sekali ketika kita menggunakan media padat ya. Kemudian nah, untuk media padat ini macam-macam juga ya, bisa digolongkan berdasarkan bentuk dan tempatnya. Karena kalau untuk pembuatan media ini bisa menggunakan dalam bentuk plat ya, plat itu cawan Petri ya, bentuknya dia lebih lebar, datar gitu ya, atau menggunakan tabung reaksi seperti pada gambar ya. Jadi tabung reaksi ini ada yang bentuknya dia medianya tegak ya, ada yang bentuknya medianya miring, dimiringkan seperti ini, dan ada yang bentuknya lempeng, tergantung dari kebutuhan.
Jadi kalau ingin menggunakan media tegak ya berarti kita menggunakan alat tabung reaksi ya untuk menuangkan si media tersebut begitu. Tapi dalam hal ini biasanya kalau untuk media tegak ya itu kebanyakan sifatnya yang cair ya. Jadi biasanya posisinya tidak boleh ditidurkan dan tidak boleh dipadatkan, tapi dalam kondisi yang cair. Nah, biasanya di sini yang akan dilihat adalah aktivitas dari si mikrobanya. Biasanya aktivitas dia itu karakteristiknya anaerob atau aerob ya. Kalau aerob kan pasti dia membutuhkan oksigen. Nah, ketika ada aktivitas itu biasanya ada gelembung-gelembung udara. Nah, ini menunjukkan di dalam si media itu pasti ada bakterinya. Ya, kalau nggak ada ya tidak menunjukkan aktivitas itu. Ya. Nah, kemudian kalau media miring sama media lempeng itu padat. Ya, jadi bedanya kalau dia miring tetap dia menggunakan tabung reaksi tapi posisinya ditidurkan. Jadi nanti di media yang sudah padat ini diberikan sampel bakteri gitu ya. Jadi bisa untuk tumbuh si bakteri tersebut. Kalau hal ini bukan untuk menghitung koloni ya, bukan untuk menghitung bakteri, tapi memang betul-betul hanya ingin mengkulturkan saja. Jadi nggak perlu tahu berapa jumlahnya, yang penting ada. Beda dengan yang media lempeng. Kalau media lempeng ini eh, selain untuk mengkulturkan juga ingin melihat apa itu namanya secara biokimiawinya. Bisa itu dari bentuknya, bisa dari warnanya ya, kalau memang dia memiliki ciri khas dalam pertumbuhannya begitu. Karena memang bakteri ini menarik ya, karena setiap bakteri punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna merah gitu ya, tergantung dari bakteri. Tapi kalian kalau melihat ya, tadi saya menyebutkan istilah koloni. Apa sih koloni itu? Nah, bedanya kalau kita ngomongin pertumbuhan makhluk hidup ya. Kalau kita ngebahas pertumbuhan manusia saja. Jadi pertumbuhan manusia itu adalah adanya perubahan ukuran, bentuk, ya, volume dari sel tubuh manusia. Artinya individu kita. Kita bisa dilihat nih perubahan dari tahun ke tahun. Ya mungkin kalau tahun ke tahun nggak terlalu kelihatan ya. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu pasti secara fisik tubuh kita tidak seperti ini. Ketika kalian usia SD tentu akan berbeda dengan yang sekarang. Nah, itu sifatnya individu. Karena kita bisa dilihat dengan jelas ya. Tapi kalau bakteri akan susah kita ingin melihat secara individunya. Karena secara individu itu harus menggunakan mikroskop. Tapi ingat, dalam penggunaan mikroskop itu tidak bisa dalam kondisi bakterinya masih hidup. Ya, biasanya sudah dalam kondisi yang mati. Kenapa? Karena harus ada rangkaian-rangkaian dalam pemeriksaan itu, diberikan zat-zat, diberikan pewarna, karena sekali lagi bakteri ini sifatnya transparan ketika diamati menggunakan mikroskop. Jadi meskipun mikroskopnya bagus, sebagus apapun mikroskop, tapi kalau tidak diberikan warna itu akan sulit teramati. Karena sifat dari bakteri adalah transparan. Makanya harus diberikan pewarna untuk mengidentifikasi bentuknya seperti apa. Nah, kembali lagi ke koloni tadi. Jadi koloni itu bukan individu ya. Karena kalau kita ngomongin sel, ingat bakteri ukurannya beda dengan sel manusia. Ya, lebih kecil lagi ya. Jadi lebih walaupun sama-sama mikro ukuran mikron ya, tetapi ukurannya jauh lebih kecil ketimbang selnya manusia. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara melihat pertumbuhan si bakteri itu? Makanya kita menggunakan istilah koloni. Koloni itu sekumpulan ya, sekumpulan dari bakteri-bakteri yang dia itu memiliki karakteristik yang sama, ngegeng jadi satu gitu ya. Lalu kita lihat dalam media ini itu ditandai dengan bentuk bulatan-bulatan kecil seperti ini. Jadi bulatan-bulatan kecil ini bukan individu dari bakteri, ya bukan satu, tapi kumpulan, bisa ratusan, bisa ribuan ya. Jadi dalam hal ini kita perlu melakukan teknik-teknik agar koloninya tidak terlalu banyak jumlahnya. Makanya harus dilakukan proses isolasi dengan berbagai teknik. Nah, itu nanti ada di praktikum berikutnya bagaimana cara kita mengisolasi bakteri dengan beberapa teknik. Sehingga apa yang kita ambil itu eh, apa itu koloninya nggak banyak. Nah, kalau koloninya banyak itu kita susah untuk menghitung. Nanti satu media itu full dengan si bakteri
Jadi kayak apa topping jatuhnya ya. Kalau kita bikin agar itu kayak topping yang ada di permukaan atas. Nah, gimana cara ngitungnya? Kan susah. Makanya kita perlu istilah pengenceran. Jadi diencerkan dulu itu sampelnya agar jumlahnya tidak terlalu banyak ketika dituangkan di dalam media dan tumbuhnya pun cantik ya. Jadi tidak bleber kemana-mana. Jadi dia berupa koloni-koloni seperti ini. Ini kita bisa hitung berapa sih jumlah koloni yang ada di dalam media tersebut. Ya. Oke, itu kemudian yang kedua adalah media cair ya. Kalau media cair ya jelas lah ya pasti tidak ada penambahan agar. Jadi memang benar-benar dari dia dibuat awalnya panas sampai dia dingin itu nggak berubah jadi padat. Tapi untuk kandungan yang lain sama ya. Yang membedakan itu adalah ada atau tidaknya agar ya. Kalau agar itu kan berarti membuat dia nantinya ketika dingin membeku. Tapi kalau media cair ketika dingin tetap cair ya. Nah, dalam hal ini memang tidak cocok untuk pertumbuhan bakteri yang kita ingin menghitung koloninya. Karena kan dia gampang sekali berpindah tempat ya bakterinya. Tapi ini cocok sekali ketika kita ingin mengetahui aktivitas dari si bakteri itu, apakah dia itu termasuk bakteri yang bersifat aerob atau anaerob. Kalau aerob berarti kan dia butuh oksigen. Nah, biasanya nanti di dalam media cair itu akan ada gelembung-gelembung udara yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan si bakteri yang ada di dalam media tersebut dari sampel yang sudah kita berikan. Ya. Nah, contohnya apa saja untuk media cair ini? Ada NB ya, nutrient broth ya, kemudian ada PDF, peptone dilution fruit ya. Kemudian ada LB, ada MCB ya. Ini sudah merek dagang ya. Jadi tidak perlu kalian bikin sendiri. Itu nanti sudah ada, tinggal beli jadi, tinggal kita menyeduh saja, tetapi ada caranya ya. Menyeduhnya ada takarannya dan tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian media berdasarkan sifatnya. Ada media basal atau media umum, ada media diperkaya, media selektif, media diferensiasi, dan media penguji. Nah, gampangnya adalah kita lihat kembali tujuan kita untuk apa. Kalau media basal, ini sifatnya umum. Ya. Semuanya bisa tumbuh di media ini. Jadi tidak pandang bulu. Artinya ketika kita menggunakan media umum itu bisa berlaku untuk semua jenis bakteri. Ya. Tapi dalam hal ini memang harus ada upaya untuk mengganti media yang lain ketika kita ingin mengetahui secara spesifik jenis bakteri yang kita inginkan. Ya. Nah, yang termasuk ke dalam media basal atau media umum itu apa? Yang pertama adalah media NB dan Na. Ini mewakili satunya padat, satunya cair ya. Yang NB itu cair, yang Na itu padat ya. Nanti insya Allah yang akan kita praktikumkan memang yang media basal saja atau media umum yang memang itu untuk berlaku untuk semua jenis mikroba. Nah, kalau yang diperkaya ya istilah diperkaya itu apa? Berarti kan ada penambahan nutrisi khusus ya yang itu untuk menunjang pertumbuhan bakteri tersebut di mana dia sifatnya selektif ya. Jadi untuk mikroba tertentu tapi tidak tidak membuat bakteri lain mati ya, tapi hanya untuk dirinya sendiri yang berlaku untuk dia bisa tumbuh dengan baik. Misalkan seperti kita ingin menumbuhkan jenis bakteri yang menyebabkan TBC ya, itu Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa sih tumbuh di tempat media secara umum, tapi nanti dia tidak akan terlihat dengan jelas ya. Makanya perlu ada media yang diperkaya. Jenis medianya di sini adalah Lowenstein-Jensen ya. Ini yang menemukan. Jadi biasanya kalau media itu berdasarkan siapa yang menemukan ya. Nah, biasanya di media ini sudah ada penambahan komponen di luar dari bahan utama ya, misalkan seperti ditambah darah, serum, kuning telur ya, yang memang dalam hal ini cocok sekali untuk jenis bakteri tersebut yang bisa mengenyangkan gitu ya, yang bisa membuat dia bisa tumbuh dengan cepat, dengan baik gitu ya. Yang ketiga media selektif. Bedanya apa dengan media diperkaya? Kalau media diselektif ini ya memang sama-sama ditambahkan zat khusus atau bahan khusus ya, tetapi dalam hal ini selektifnya itu dia bisa menyingkirkan bakteri lain yang tidak bisa adanya bahan itu di dalam media. Ya.
kita tidak memberikan kesempatan bakteri lain untuk bisa tumbuh di situ. Hanya dirinya yang bisa tumbuh. Kenapa? Karena zat itu cocok untuk saya, gitu ya. Nah, dalam hal ini, contohnya media selektifnya adalah PEA. PEA itu adalah phenylethyl alkohol agar. Jadi ada bahan phenylethyl alkohol di situ yang dia itu memang spesifik bisa menumbuhkan bakteri gram positif. Karena PEA ini mengandung alkohol, ini tidak bisa ketika si bakteri yang sifatnya bukan gram positif itu tumbuh di situ. Misalkan gram negatif, itu tidak bisa tumbuh. Jadi kan itu tadi yang saya katakan, dia bisa menyingkirkan bakteri lain karena dia tidak tahan dengan penambahan zat itu, yaitu zat alkohol atau bahan alkohol ya. Ya dalam hal ini dia bisa menyingkirkan si bakteri gram negatif dan bisa menumbuhkan gram positif. Ya contohnya bisa menghambat gitu ya. Jadi PEA ini bisa menghambat pertumbuhan dari gram negatif gitu. Nah, contoh lainnya ya, kalau kita ingin menumbuhkan bakteri Salmonella, Salmonella itu kan sifatnya patogen ya bagi tubuh. Ini seringkali dikulturkan ya, karena untuk mengidentifikasi atau tujuannya untuk mendiagnosa begitu, atau untuk mengamati morfologi juga bisa ya. Itu menggunakan media khusus ya, namanya adalah media SSA. SSA itu adalah Salmonella Shigella agar ya. Jadi di sini dia hanya ingin menumbuhkan atau menyeleksi dari beberapa golongan atau strain dari Shigella itu sendiri. Kalau yang lain minggir gitu ya atau mundur gitu ya karena yang hanya bisa tumbuh itu si Salmonella Shigella ini saja ya. Kalau diferensiasi ya, kalau diferensiasi ini biasanya kita ingin membedakan antara dua golongan bakteri yang memang memiliki kekerabatan yang dekat, tapi saya pengen tahu yang mana nih yang punya kita. Ya saudaraan gitu ya, tapi pengen tahu mana si A, mana si B gitu ya. Makanya kita ingin menggunakan media diferensiasi. Misalkan dia sama-sama bakteri E. coli, tetapi kan karakteristiknya bisa beda. Ya, ada bakteri yang memang dia mampu secara fisiologis tubuhnya itu mampu memfermentasi laktosa. Ada yang tidak mampu. Nah, kita pengen tahu nih bakteri yang mampu itu yang mana. Nah, biasanya akan ditunjukkan dengan karakteristik warna ya. Jadi kalau bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa itu warnanya hijau, sedangkan atau hijau metalik ya. Kalau yang tidak mampu ya tidak berwarna. Nah, ini kita sudah bisa membedakan walaupun memiliki kekerabatan yang dekat antara keduanya, satunya mampu, satunya tidak. Nah, ini ketika ditumbuhkan di media ya, itu akan tampak seperti ini. Ini sama-sama dari golongan dari keluarga yang sama, tapi memiliki kemampuan yang berbeda. Satunya mampu untuk memfermentasi laktosa, satunya tidak. Makanya pas banget untuk menggunakan media diferensiasi. Tapi pastikan yang dikulturkan memang itu saudaraan ya, jangan bakteri lain yang memang kita belum tahu ya, dia cocoknya menggunakan media apa. Kalau ini kan jelas dua-dua itu tadi cocok ya menggunakan media ini. Yaitu media namanya adalah IMBA, Eosin Methylene Blue Agar ya. Kemudian untuk media penguji. Nah, ini kalau media penguji ini secara spesifik biasanya untuk uji-uji ya, bisa untuk uji vitamin, uji antibiotik dan lain-lain. Nah, kemudian kita harus mengenal juga ya syarat untuk media yang digunakan ya. Jadi di sini media kultur ya paling enggak itu harus mengandung unsur makro dan mikro. Nah, yang jelas mengandung unsur mikro makro itu yang memang kebutuhan utama si bakteri tersebut ya, sama halnya dengan manusia.
harus ada unsur C, karbon, unsur N, nitrogen, fosfor, oksigen, hidrogen. Ya, itu wajib ya. Mau itu tumbuhan, mau itu manusia, mau itu bakteri harus punya unsur-unsur ini. Karena ini menjadi zat yang utama untuk membangun tubuh makhluk hidup tersebut ya. Dan selain unsur makro juga ada unsur mikro. Misalkan seperti zat besi, magnesium, natrium ya, dan lain-lain. Bahkan butuh vitamin seperti manusia juga. Namun biasanya ditambahkan zat-zat yang khusus untuk mendorong atau mensimulasi pertumbuhan di si bakteri tersebut. Biasanya ditambahkan ekstrak daging ya atau ragi yang memang itu untuk lebih mempercepat proses pertumbuhan si bakteri tersebut atau mikroba tersebut ya. Kemudian selain mengandung komposisi makro atau mikro itu tadi harus bersifat isotonis. Maksudnya apa isotonis itu? Isotonis di sini maksudnya adalah jadi larutan yang terlarut gitu ya dalam media itu harus sama dengan cairan yang ada di dalam sel bakteri. Ya, nggak boleh beda. Nah, kalau sampai beda nanti bisa menyebabkan plasmolisis. Kalau misalkan hipertonis gitu ya, di mana konsentrasi zat terlarut di media itu lebih tinggi daripada di dalam tubuh bakteri, maka akan mengalami plasmolisis ya. Kemudian kalau dia sebaliknya hipotonis, maka semua larutan cairan yang ada di dalam media akan masuk ke dalam tubuh bakteri, menggembung, dia pecah gitu ya. Satunya dia plasmolisis atau mengerut ya, satunya kelebihan cairan dia menggembung. Jadi harus cocok ya antara larutan yang bersifat isotonis itu tadi ya. pH. Nah, pH ini tergantung bakteri ya. pH di sini kisaran normalnya itu antara 4,6 sampai 7. Ini normalnya. Sedangkan bakteri itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang mungkin bisa tahan di tempat yang basah mungkin ya. Nah, ini harus menyesuaikan gitu. Suhu bagaimana? Suhu juga tergantung dari jenis bakterinya. Karena ada bakteri yang bersifat sikrofil. Sikrofil ini dia mampu tumbuh di kisaran suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Ya. Kemudian bakteri mesofil itu 15 sampai 55 derajat Celcius, termofil 40 sampai 75, hipermetermofil itu antara 65 sampai 144 derajat Celcius. Memang hal yang sangat sulit kita hindari ketika bakteri itu mampu bertahan di tempat yang ekstrim. Entah itu ekstrimnya suhunya terlalu rendah atau suhunya terlalu tinggi. Kan kita masak bahan makanan di rumah, di dapur itu kan paling enggak suhunya 100 ya. Karena kalau di atas itu pun bisa menyebabkan kerusakan dari zat-zat protein yang terkandung di dalam makanan begitu. Ya, alhamdulillahnya memang kebanyakan bakteri yang bisa tumbuh di makanan itu kan yang memang bisa mati di suhu 100 ya. Jadi bisa aman gitu. Nah, ternyata ada bakteri yang bisa tumbuh di 144 derajat Celcius, tapi ini memang jauh dari jangkauan ini ya kita sehari-hari ya, karena biasanya ini ada di lingkungan panas, misalkan di pegunungan yang memiliki lahar gitu ya, atau di pemandian air panas ya. Nah, ini juga hati-hati meskipun kita mikirnya akan air panas suhunya sudah panas, nggak mungkin dong ada bakteri tumbuh di situ. Nah, ternyata ketika dicek ada bakteri yang mampu tumbuh di suhu di atas 100 derajat Celcius gitu. Kebutuhan oksigen ya, di sini ada sifatnya aerob, ada sifatnya anaerob ya, aerob fakultatif. Nah, ini tadi saya katakan ketika kita ingin menggunakan media, lihat dulu apa tujuan kita. Kalau kita ingin mengetahui apakah sifat bakteri aerob atau anaerob, itu cocok banget menggunakan media cair ya. Tapi kalau enggak ya padat ya untuk mengetahui pertumbuhan isolatnya. Nah, kemudian aerob itu mikroba yang membutuhkan oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen dia mati. Sedangkan kalau anaerob itu yang tanpa membutuhkan oksigen. Sebaliknya, kalau ada oksigen malah mati, ya. Atau anaerob fakultatif, ya. Jadi mikroba ini yang bisa dikatakan bisa menyesuaikan kondisi dengan baik. Kenapa? Karena dia dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Mau ada oksigen, hayu. Mau nggak ada juga hayu, gitu ya. Ini kalau tipe ke manusia cocok banget nih.
ya, tidak terlalu kaku dalam menghadapi sesuatu ya. Kalau adanya oksigen, oke. Nggak ada oksigen, oke, gitu ya. Karena ini lebih bisa mempertahankan usianya ya. Jadi kalau aerob kan nggak ada oksigen mutlak mati gitu ya. Tapi kalau anaerob balikannya, ada oksigen malah mati. Tapi kalau anaerob fakultatif ada, oke, nggak ada, oke juga ya. Jadi kalau suruh milih, saya malah milih yang terakhir ya, adalah fakultatif. Mau ada oke, nggak juga oke ya, karena sesuatu yang memang bisa kita minimalisir dan itu bukan menentukan hidup dan mati. Kenapa harus bersikeras gitu ya? Kalau A harus A gitu ya. Ya selama nggak bisa A ya jangan dipaksakan ya. Masih ada opsi B dan seterusnya. Gitu. Ini sebuah filosofi yang bisa kita ambil hikmahnya ya dalam menghadapi sebuah permasalahan begitu. Jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Orang terlalu kaku itu nanti susah mentoknya di kita lagi. Tapi mencoba untuk menghadapi sesuatu dengan kelenturan gitu ya. Tapi tidak mengabaikan aturan. Nah, itu. Ini bagus banget ya. Saya banyak belajar dari apa yang mungkin ada di lingkungan kita ya. Salah satunya tentang mikroba. Nah, kita bahas satu persatu. Ini yang saya tampilkan adalah jenis media yang nanti kita praktikumkan. Jadi kalau enggak ya enggak ya. Jadi silakan dibaca sendiri. Yang pertama adalah nutrien agar atau media Na. Ya. Jadi media Na tadi kan sudah disebutkan di awal, dia sifatnya apa? Padat ya. Kemudian umum karena dia bisa menumbuhkan semua jenis bakteri itu. Kalau untuk unsur-unsurnya mau Na maupun Nb itu sama. Yang bedain kalau Na itu ada kandungan agarnya. Ya, sedangkan kalau Nb tidak. Caranya gimana buatnya? Caranya harus ada dulu ini media Na-nya. Ini namanya media Na atau nutrien agar yang sudah bermerek ya dari pabrik itu. Sudah ada apa itu perhitungannya bagaimana caranya. Cara simpelnya ya, agar ini kan bentuknya serbuk nanti ya. Jadi ditimbang berapa butuhnya, kemudian dilarutkan di dalam aquades ya. Juga berapa butuhnya. Itu ada perhitungannya nanti. Nah, kemudian dipanaskan sampai dia larut ya, sampai dia larut homogen gitu ya. Kalau tidak ada alat stirernya ya paling enggak diaduknya kontinu sehingga supaya larut semua. Kayak orang bikin kopi aja atau bikin susu gitu ya, harus larut. Habis itu diapain? Disterilisasi menggunakan autoclave ya. Karena sterilisasi di sini tujuannya untuk meminimalisir kalau ada mikroba-mikroba yang ikut masuk di dalam media itu dan mati semua, dan itu siap untuk kita gunakan untuk mengkulturkan bakteri yang memang kita inginkan. Nah, setelah dingin, setelah itu tadi dikeluarkan dari autoclave gitu ya, dituangkan di tempat yang kita inginkan. Mau dia tabung reaksi, mau dia cawan Petri ya, tergantung dari kebutuhan dari penelitian yang akan kita lakukan ya. Nah, tadi saya menyampaikan perhitungannya ada khusus cara tersendiri. Ya, jadi kita itu menggunakan rumus ya dalam menghitung ya. V1 per W1 sama dengan V2 per W2. Ya, V1 itu apa? V1 ini adalah volume standar pengenceran media. Ya. W1 itu berat standar pengenceran media. V2 itu volume yang ingin dibuat. W1 berat standar yang dibutuhkan. Ini ada yang memang sudah ditentukan ya, terutama yang dari pabrik. Volume standar pengenceran media ini sudah ada ketetapannya. Berat standar pengenceran media ini sudah ada apa itu namanya, kebutuhan yang sudah disediakan. Nah, yang perlu kita tentukan adalah volume sama berat yang kita inginkan. Mau buat berapa? Kan gitu ya. Nah, di sini untuk volume standar kita lihat ya. Di wadahnya itu ada direction. Jadi direction ini nanti sudah ada petunjuknya ya. Jadi ini ada hitungan 28 gram dalam 1000 mili ya. Nah, berarti volume standarnya adalah 1000 ml.
Beratnya adalah 28 gram. Ini sudah ketetapan, jadi tidak boleh dirubah-rubah. Khusus untuk media Na saja. Nanti Nb beda lagi. Ya. Nah, volume yang kita inginkan ya tergantung volumenya berapa. Berat standar yang dibutuhkan juga tergantung. Nah, contoh di sini ya. Misalkan nanti kalian mau praktikum disuruh buat untuk 3 cawan Petri. Ya, di mana setiap cawan itu berat volumenya adalah 50 mili media. Berarti kalau 3 berapa mili? Ada yang bisa menjawab? Kalau kita butuh 3 cawan Petri, di mana setiap cawan itu 50 mili. Berarti totalnya berapa volume yang kita butuhkan? Berapa? Volumenya aja dulu. Kita belum menghitung berat ya. Kalau kita mau bikin untuk 3 cawan Petri, sedangkan satu cawannya itu 50 mili. Berarti totalnya berapa yang kita butuhkan? Ini pada menyimak nggak ini? Bagaimana Putu Sukma, Teresia, ya, Desak Made sama Vivi, silakan. Berapa volume yang dibutuhkan? Loh, kok ada yang nyaut ini? Sebentar Bu, coba dihitung dulu. Ini nggak perlu dihitung, bisa dilihat aja. Itu belum hitung-hitungnya. Ada 3 cawan Petri, ya. Satu cawan Petri butuhnya 50 mili. Kalau total volumenya berapa? 150 mili bukan? Nah, itu. Waduh, ini gimana ini hitung-hitungannya ya? Saya punya 3 wadah plastik ya, di mana setiap wadah itu isinya adalah 1 kilo. Ya tinggal aja dikali kan. Kalau satu wadahnya aja 1 kilo, kalau 3 berarti 3 kilo. Ya, ini sama, butuhnya 3 cawan ya. Satu cawan 50, berarti kan 3 dikali 50. Berarti butuhnya adalah 150 mili. Jadi kalian harus membuat media sebanyak 150 mili. Tapi berapa media agar yang ditimbang? Ini yang perlu dihitung menggunakan rumus. Ya. Coba sekarang dihitung ya menggunakan persamaan V1 W1 sama dengan V2 per W2 ya. Ketika standarnya sudah diketahui, volumenya V1-nya adalah 1000, W1-nya adalah 28, kemudian V2-nya adalah 150. Berapa W1-nya? Ayo, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan, udah ketemu belum? Teresia? Putu Sukma, Desak Made, Vivi, sudah ketemu? Bentar Bu. Empat 4,2 gram bukan Bu? 4,2 gram. Yang lainnya? Sama. Yang lainnya itu enggak itu?
Oke, coba kita lihat ya, apakah betul 4,2 gram. Nah, di sini kan sudah jelas ya perhitungannya. Nah, ini Widi dapat nilai plus dari saya ya, karena sudah berhasil menjawab. Satu respon, kedua benar. Nah, ini nilainya double ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya, berapa nih yang dibutuhkan volumenya, kan ada 3. Ya kalau ada 4 ya 4, 10 ya 10, tergantung berapa setiap cawan yang di volumenya gitu ya. Kalau volume 50 ya berarti 3 kali 50. Kalau volumenya 100 ya berarti 3 kali 100. Tergantung berapa jumlah tempatnya yang dibutuhkan, berapa jumlah volume per tempatnya itu tadi. Berarti 3 kali 50 ya, 150. Kita masukkan aja di rumus persamaannya ya. 1000 per 28 kan tadi V1 per W1 ini sudah rumus baku ini ya. NA itu pasti ini hitungannya. Sama dengan 150 V2-nya yang dibutuhkan. Jangan 50 karena kita 3 cawan Petri per W1 per W2 ya. Dihitung-hitung menggunakan persamaan. Nah, ini nanti saya nggak mau tahu kalian meskipun tidak ada mata kuliah matematika dasar harus bisa menyelesaikan perhitungan sederhana seperti ini. Ya, berarti 1000 W1 W2 ya. Jadi ini menggunakan perkalian silang ya untuk mengetahui nilai W1. Ini kan per ya. Artinya dia dibagi gitu. Kita bisa menggunakan perkalian silang di mana memindahkan sisi kanan ke sisi kiri gitu ya. W2-nya kita pindahkan di sini di dekat 1000 tapi bukan lagi menjadi per tapi kali. Ya berarti 1000 W2 sama dengan 28 pindah ke sisi yang sebelah sini dikali 150. Jadi angka yang ketemu angkanya itu ada ya kita jejerkan. Jadi 1000 W2 sama dengan ini hasil perkalian 28 kali 150 itu 4200 baru kita bisa menghitung W2-nya. Nah, W2 ini hasil pembagian antara 4200 dengan 1000 ini tadi. Berarti 4200 per 1000 ketemunya 4,2 gram. Nah, jadi betul jawabannya Widi tadi ya, bahwasanya untuk menghitung kebutuhan ingin membuat media Na sebanyak 150 mili adalah 4,2 gram. Ya, itu yang ditimbang. Setelah ditimbang gimana? Baru kita membuat media. Nah, silakan nanti bisa dilihat dulu cara membuat media Na ya. Ini yang nantinya bisa digunakan untuk bahan penyusunan laporan. Karena kalau untuk yang daring kan otomatis kalian tetap harus menampilkan alat, bahan gitu ya. Hasilnya apa saja yang perlu dihitung. Nah, itu juga harus diperhatikan dengan kalian melihat video ya. Oke, saya putarkan dulu untuk videonya. Silakan bisa menyimak dengan baik ya.
Oke, itu ya untuk media NA. Nah, sekarang untuk media NB, kalau media NB sebetulnya caranya sama ya, tetap nanti menggunakan apa yang sudah jadi. Nah, ini ada beda di sini ya. Jangan sama dengan yang NA tadi. Tapi rumusnya sama. Rumusnya adalah V1 per W1 sama dengan V2 per W2 ya. Ini sudah ada ketetapannya, tapi kita lihat di sini ya. Kalau untuk NA tadi itu berat standarnya adalah 28 gram. Sedangkan kalau NB itu berat standarnya adalah 13 gram ya. Ini yang nampak pada layar dalam 1000 mili. Jadi tetap menggunakan ketetapan yang sudah ada pada kemasan begitu. Nah, sekarang untuk yang volume diinginkan berapa? Nah, ini tergantung dari apa yang akan kita buat. Berapa yang akan kita buat ya. Nah, ini misalkan dalam pembuatan media NB, jika ingin membuat untuk tabung 4 tabung reaksi, di mana setiap tabung itu butuhnya 50, berapa media yang dibutuhkan? Nah, ini jangan bingung lagi tadi, sama dengan yang pertama ya. 4 dikali 50, berarti butuhnya 200 mili. Nah, sekarang berapa yang perlu ditimbang untuk media NB-nya? Oke, sekarang saya kasih kesempatan yang lain. Tadi kan sudah tadi yang menjawab Desak Made ya. Nah, yang lain coba di sini ada Putu Sukma, ada Teresia, silakan menghitung berapa yang dibutuhkan untuk nutrien brothnya, ditimbangnya berapa.
Sudah ketemu? Berapa Putu Sukma? Bentar, Ibu. Ibu itu 13,0 gram ya, Bu ya? Iya, 13 gram. Nol koma nol enam lima, Bu. Hmm? 0,065. 0,065. Yang lainnya? Teresia, udah nemu? Itu tadi Teresia, Bu. Oh, Teresia. Yang Ya. Putu Sukma? Ini Ibu Vivi kemana ini? sinyalnya, Bu, Vivi, Bu. Keluar masuk Zoom. Oke. Yuk, berapa? Bu izin menjawab kalau pendapat Widi dapatnya 2,6 gram, Bu. 2,6 gram. Oke, coba kita lihat. Ini Putu Sukma mau jawab nggak ini? Udah ketemu belum? Sama Ibu, 2,6 hasilnya. Oke, kita lihat ya. Kan udah jelas tuh ya, berapa volume yang dibutuhkan itu adalah 200 dari 4 dikali 50 ya. Kita menggunakan persamaan seperti ini ya. Tadi bedanya kalau di Na tadi itu 28 gram, di sini 13 ya. Tergantung pabrikannya. Kalau media lain juga akan disesuaikan dengan tulisannya apa yang ada di petunjuknya. Jadi nggak perlu disamakan satu dengan yang lain. Dari sini perhitungannya ya W2-nya itu ketemunya adalah 2,6 gram. Berarti saya bisa lo berkesimpulan sebetulnya kalian tahu cara mengerjakannya, caranya tahu kan sudah ada rumusnya juga. Tapi perhitungannya yang masih nyelip ya. Jadi coba dilatih lagi cara perhitungan seperti ini karena bagaimanapun farmasi tidak lepas dari apa itu hitung-hitungan karena kan nanti juga kalian belajar bagaimana sih cara menghitung dosis ya. Kalau kalian hitung-hitungannya masih banyak yang selip gitu ya, itu sangat berbahaya. Toh kan apalagi sekarang kalau ingin menghitung berapa dikali berapa, berapa di jumlah berapa, dikurang berapa, atau dibagi berapa itu sudah bisa menggunakan kalkulator. Artinya kalian tinggal menyesuaikan bagaimana perhitungannya menggunakan rumus. Jadi tidak boleh salah ya, karena ini nanti yang akan kita buat gitu. Kalau perhitungannya salah nanti medianya nggak jadi atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, diinginkan di sini bukan diinginkan kita ya, diinginkan oleh ketentuannya. Gitu. Nah, ini untuk proses pembuatan media NB, ini tidak saya tampilkan videonya. Nanti bisa kalian simak sendiri, nanti filenya ini akan saya berikan ya. Artinya silakan melihat videonya seperti apa, karena pada prinsipnya sama ya. Tinggal berapa yang ditimbang, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate atau kompor listrik ya sampai dia larut, lalu di sterilkan. Nah, tadi di video tadi itu kan yang pertama yang Na itu kan sudah ada ini ya
tahap-tahapannya dari awal sampai akhir. Itu silakan nanti dijadikan hasil pengamatan ya. Saya kasih contoh di sini ya, misalkan untuk pembuatan media NA. Uraikan di setiap tahap berdasarkan video tadi ya. Ini sudah saya kasih contoh. Tahap pertama adalah sterilisasi cawan Petri yang nanti akan digunakan ya, menggunakan oven sesuai dengan yang di video ya. Kalau oven ya oven, autoclave ya autoclave, karena di video tadi menggunakan oven ya oven ya, pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Kan tadi di video tadi itu kan setiap tahap sudah ada keterangan di bawahnya tuh. Nah, itu sudah bisa kalian ambil ya untuk tahap pembuatannya. Nah, habis sterilisasi apa? Habis itu apa? Dan seterusnya sampai media itu sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk foto prosesnya, silakan kalian bisa men-screenshot ya dari foto-foto video yang ada atau video yang sudah kalian lihat tadi. Jadi kalau sterilisasi cawan Petri menggunakan oven ya berarti proses seperti ini. Ini kan oven nih. Ini cawan Petri yang sudah dibungkus ya, jadi dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini bisa dijadikan gambarnya, buktinya kalau sterilisasi memang dilakukan. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga misalkan menimbang ya. Berarti cari foto di video itu yang proses menimbang itu di screenshot ya, dimasukkan ke foto proses pembuatan. Nah, begitu pula untuk yang NB. Di NB juga sudah ada videonya tadi ya, silakan kalian simak. Kemudian itu bisa kalian jadikan untuk pengamatan gitu ya, dijadikan untuk hasilnya ya. Ini tabelnya nanti akan saya sharekan di link ya. Nanti silakan kalian lihat sendiri formatnya, itu bisa kalian tiru. Nah, karena saya mintanya nanti tulis tangan ya, berarti gambar-gambar ini bisa kalian print ya, yang kalian butuhkan bisa kalian gunting, lalu kalian tempelkan di laporan kalian. Kalian tidak perlu menggambar sendiri ya. Jadi bisa screenshot itu dikumpulkan dulu mana yang dibutuhkan gambar-gambarnya, baru di print lalu ditempelkan. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian ini pembahasan itu sudah ada di formatnya, apa-apa saja yang perlu dibahas ya sesuai dengan rambu-rambu yang saya berikan ya. Misalkan harus mencakup pembahasan itu tujuan praktikumnya apa, penjelasan tentang ya pembuatan media kultur mikroba ya. Ini kan menjadi objek utama kita untuk praktikum ya. Pengertian fungsi media kulturnya seperti apa, jenis medianya apa, ini sudah ada di sini semua yang perlu dibahas di laporan. Jangan sampai nanti di laporan tidak ada yang atau selip ya, tidak menjelaskan apa yang tercantum di sini. Ya, kalau selip otomatis akan mengurangi nilai. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan praktikum online hari ini. Karena waktunya masih ada, nanti saya gunakan untuk kalian post test mengenai sterilisasi. Mengenai pembuatan media kultur. Nanti habis ini saya sharekan linknya di grup. Silakan kalian mengerjakan ya untuk praktikum pembuatan media kultur. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf karena saya harus ada rapat terlebih dahulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Tuh, masa iya bismillah lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, nanti linknya saya sharekan di grup ya untuk post testnya.